Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya sebentar untuk bisa diwawancarai oleh kami. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari mahasiswi pendidikan biologi Universitas Jember, di mana merupakan kelompok kecil dari mata kuliah Bioedukansi, di mana kelompok kecil ini terdiri dari beberapa anggota, yakni yang pertama ada Miftah Wijaina, yakni rekan kami, kemudian ada saya sendiri, yakni Hindra Fitobari, kemudian ada Mbak Widri, kemudian ada Dini Nabila, dan terakhir ada Nini Zulfiana. Sebelumnya mohon izin Bapak sebelum memulai wawancara. Di sini wawancaranya itu ada 17 pertanyaan. Jadi di setiap pertanyaan itu akan dibagi ke setiap pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan nomor 1 sampai 4 bisa dipersilahkan. Monggo. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak. Di sini izinkan kami mewawancarai Bapak ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wina Dwi Pertiwi. Sebelumnya izin memulai ya Bapak untuk pertanyaannya. Di sini bagaimana awalnya Bapak ini bisa memiliki ide untuk memulai usaha di bidang pupuk dan pembenihan ini, atau apakah ada terinspirasi dari kebutuhan petani di sekitar rumah atau pengalaman pribadi sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya usaha itu dulu ada abah saya. Abah saya itu usaha di bidang pertanian. Namanya hortikultura. Kalau dulu hortikultura di bidang pertanian. Nah, setelah saya punya keinginan, tapi di horti itu ya, kalau abah saya. Kalau saya di bidang di pangan, jadi saya di bidang pangannya. Jadi dari orang tua itu sudah ada titisan usaha, jadi saya ikut punya ide. Abah itu punya usaha di bidang horti, saya keinginan usaha di bidang pangan. Di bidang pangan di padi. Jadi usahanya itu dulunya awalnya itu dari abah saya. Saya punya keinginan untuk punya usaha mandiri gitu kan. Di bidang benih di pangan. Baik, berarti awalnya terinspirasi nih Bapak dari orang tua, lalu mempunyai keinginan membuka usaha sendiri di bidang pangan, pembenihan. Nah, mungkin dari ide tersebut, apa tujuan utama Bapak untuk mendirikan usaha tersebut? Apakah lebih ke membantu meningkatkan hasil pertanian atau ada tujuan lain? Iya, saya usahanya saya masuk ke sana awalnya saya juga kelompok tani, ya mungkin kenal kelompok tani yang ada di wilayah atau di desa. Jadi sekaligus berhubungan di situ. Jadi bisnisnya di situ, di bidang pertanian. Saya jadi kelompok tani. Lalu mungkin apa keunikan atau inovasi yang dimiliki Bapak untuk
meningkatkan itu penjualan benih dari dibandingkan produk lain yang sudah ada di sekitar sana, Bapak. Inovasi apa? Ini dalam usaha benih itu kan, benihnya itu kan macam-macam. Sekarang di padi ya, padi itu kan varietasnya macam-macam ya. Ada Impari 32, sekarang lagi ngetren Impari 32. Jadi saya memproses padi Impari 32 yang sekarang dipasarkan. Mungkin bisa diceritakan Bapak bagaimana proses pengembangan itu pembenihan padi seperti padi tersebut, mulai dari awal sampai dijual ke petani. Oh, Yeah. ini kalau kita kan mitranya dengan Dinas Pertanian, namanya BPSP ya. Jadi sebelum kita proses itu, benih itu, kita yang namanya proses namanya BD. BD itu benih dasar. Ya. Yang untuk benih yang ditanam oleh petani. Itu kita proses benih dasar, ya. Nanti turunnya benih pokok yang ditanam oleh petani, namanya BB ya. Kalau kita nanam BD namanya benih dasar. Nah, itu kita mitra dengan PBSB, dengan kita pengajuan, kita didampingi sampai jadi benih, sampai ke packing nantinya. Jadi dari tanam pengajuan, setelah itu ada namanya itu di pendahuluan, pemeriksaan bunga, masa, sampai pas panen. Nah, panen nanti setelah itu penjemuran. Ya, setelah dijemur kering kita packing. Gitu. Nanti setelah packing di situ masih di lab lagi, namanya PJP. Nah, PJP itu yang kita mengajukan PJP ke Dinas Pertanian untuk dilakukan di lab uji namanya. Jadi daya tubuh. Gitu. Nah, setelah itu lulus, kita bisa di packing dan bisa dipasarkan pada toko-toko. Itu prosesnya. Kalau kita pembuatan teknik. Baik Bapak, sebelumnya izin melanjutkan pertanyaan dari teman saya nih Bapak. Jadi saya ingin bertanya nih Bapak, jawaban dari Bapak barusan itu berarti sama nggih itu uji coba produknya Bapak sebelum dipasarkan nggih? Apa? Maksudnya uji coba? Nggih. Kayak melalui tahap ini, tahap yang tadi, terus kemudian benihnya itu yang sudah siap dipasarkan seperti itu Bapak. Iya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Bapak strateginya itu untuk memasarkan produk Bapak ini melalui marketplace atau melalui tangan ke tangan seperti itu Bapak? Ini kalau memasarkan sekaligus saya punya pasar ya. Pasar saya juga punya mereka toko-toko atau toko pertanian. Saya sekaligus
kios pupuk resmi. Ya, saya punya pupuk kios resmi. Jadi kebetulan saya menjadi koordinator kecamatan, ya, koordinator kecamatan yang ada di wilayah Bangsal Sari. Di sini kan Bangsal Sari. Kiosnya itu kurang lebih 22. Nah, saya jadi koordinator, itu peluang bisnis saya awalnya, ya. Nah, untuk memasarkan produk kami, gitu loh. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Itu. Enggak, apa yang ditanyakan lagi? Berarti setelah tadi bibitnya itu diproses nih Bapak, itu langsung disalurkan atau langsung dimasukkan ke kios-kios tadi nih Bapak? Ini karena sudah rekan ya, sedangkan kita punya pasar, karena kita itu banyak relasi. Mungkin saya di Jember itu ada namanya kios seperti itu banyak sekali, sekitar 400 lebih mungkin ya di Jember. Peluangnya masih banyak, kemudian pasarnya masih banyak. Sekarang aja saya lihat saya juga kosong benihnya yang di Bali 32. Itu pun kosong di pasar. Banyak yang order, tapi saya tidak punya, masih panen. Bisa dilihat nanti di gudang saya di lantai jemur saja. Nanti bisa belajar bareng dengan saya. Dia tahu prosesnya seperti apa. Itulah kan enak. Insya Allah Ya. kita ketika berjumpa akan mampir ke sana ya Bapak. Iya. Jadi dari awal kita proses mulai dari tanam, perawatan. Tanaman itu kan dibutuhkan perawatan sampai panen, sampai menghasilkan panennya. Iya Bapak. Kemudian untuk target marketnya itu apa hanya petani atau ada orang lain seperti itu Bapak selain petani? Marketnya itu kan kios ya. Toko ya, pertukuan. Maksudnya target pasarnya gitu Bapak? Target pasarnya siapa? Misal apakah ada selain petani seperti itu Bapak? Oh, kalau benih itu targetnya kan petani, ya, petani. Kita ada yang namanya toko itu menjadi distributor untuk penyaluran kepada petani. Ya, di kecamatan sini ini ada 22. Itu pupuk bersubsidi, itu peluang bisnis. Itu kalau per kios 3 ton, kalau 22 toko berapa? Ya, kalau 2 ton saja itu sedikit, ada yang 6 ton, ada kuat mampu 5 ton. Nah, kita tinggal alihkan sudah. Itu tiap satu kecamatan gitu. Kalau kita meluas lagi bisa, tergantung kita memasarkan. Berarti kita banyak relasi dengan banyak teman relasi. Ya Bapak, berarti sudah ada yang langganan gitu ya Bapak, sudah ada yang siap pastinya untuk membeli benihnya itu nggih? Iya. Karena sudah banyak relasi tadi. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, punya unek-unek. Biar enak. Yang tidak tahu, tanyakan. Aku saja. Ya. Abah ini kan menjalankan usaha pembenihan Ya. dan kios pupuk. Ya. Kios pupuk. Ya. Terus apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini? Tantangan Abah dalam menjalankan Pembenihan. Nah, ini tantangannya. Itu kalau cuaca kita jemur padi ya. Cuacanya mendung, hujan. Itu yang jadi masalah.
Binatang aja. Alam lah. Alam itu dok. Iya. Itu dok. Ya, kalau panas bagus. Enggak, kalau panas dibutuhkan panas. Sekitar 3 hari sudah kering. Berarti kalau hujan-hujanan pas hari H panen itu diundur apa tidak, Pak? Oh, kalau hujan, waktu panennya gitu. Ya tidak bisa panen. Lihat situasi dan kondisi cuaca. Tantangan terbesar itu aja. Ya, kalau dari hewan-hewan gitu Pak, kalau dari hama apakah ada kemungkinan dia menyerang? Nih, Sudah menjadi itu. Nih. Kalau tanaman padi, tantangan juga di lahan. Kan sekarang kan sudah ada yang namanya racun. Ya, racun kuning, racun kotak. Dilihat hamanya. Apa karena satu monas, daunnya yang kering-kering itu satu monas gitu. Itu semua ada racunnya. Nah, sebelum ke sana kan dilihat ke lahan ya. Kalau di pertanian itu dilihat ya dari bagaimana perkembangannya tanaman. Oh ini ada gejala ini, obatnya sudah ada. Bisa kira. Jadi itu kan pertanyaannya, apalagi tentang pertanian. Tantangan dalam kios pupuk kios pupuk itu kan jenengan Mbak ini kan menyalurkan kepada petani. Ya. Tantangannya dulu kan pakai manfaat. Ya, laporannya dulu kan pakai. Sekarang zamannya sudah berubah menuju pakai modern online, semua pakai online. Petani nebus pakai online karena barangnya dalam pengawasan tadi pupuk sesuai dengan hamba. Jadi kalau bisnis di pupuk ya juga fee-nya dijatah oleh pemerintah. Dijual di atas HT namanya. Itu kalau di pupuk. Jadi lain kalau di benih. Kalau benih kita yang punya. Kalau kita bisnis di pupuk, pemerintah yang punya. Fee-nya sedikit seperti gas itu kan, fee-nya sedikit. Iya. Fee, laba. Nah, labanya itu sedikit sekali. Jadi kalau kita mengangkat karyawan, ya seperti Santian ini, saya tidak menuntut untuk menggajinya. Itu, ya kalau pupuk bersubsidi itu terbatas. Karena saya itu orang tani, tani sekaligus kelompok tani, ya saya itu membantu petani biar tidak sulit mencari pupuk. Jadi saya bisa menyampaikan informasi kepada petani karena beberapa pemerintah sekarang kan program swasembada pangan. Apalagi, ayo, saya masih ada di sini. Mungkin tadi kan Bapak menjelaskan kalau misalkan kios pupuk ini disalurkan ke bagian pemerintah. Nah, apakah Bapak juga menyalurkan pupuk-pupuk ini tuh ke warga masyarakat gitu? Mungkin kayak ke petani dan lain sebagainya. Keraskan lagi gitu. Gini Bapak, kan tadi Bapak menjelaskan kalau misalkan pupuk ini disalurkan ke pemerintah juga. Nah, apakah Bapak juga menjual pupuk ini itu ke masyarakat sekitar gitu kayak petani dan lain sebagainya? Kan pupuk bersubsidi itu ya bagi petani yang punya lahan. Ya, daftar ke Dinas Pertanian,
kita kan kios, namanya kios resmi gitu dah. Jadi kita cuma melayani petani sesuai yang punya lahan yang sesuai dengan lahan hamparannya. Ya, sedangkan masakan 2 hektar maksimal itu petani mengajukan pupuk bersubsidi itu maksimal 2 hektar. Itu pun kalau mengajukan sekarang ya, bulan berapa sekarang? Bulan 3. Bulan 4 atau bulan 3? Bulan 3. Sekarang itu cairnya dapatnya 2006 ya, dapatnya nanti tahun 2007. Jadi agak sulit juga gitu. Jadi pupuknya itu disalurkan ke masyarakat itu melalui kalau masyarakat itu punya lahan. Punya lahan terdaftar. Oh, terdaftar. Iya. Oke, berarti sampai ini punya apa namanya nih? Pupuk ini berarti itu pemerintah sebenarnya. Sampai nggak BDB? Nggak buat sendiri, cuma saya menyalurkan. Terus sampai menjadi kepala UPTD. Nah, saya itu kan cuma mengkoordinir, jadi koordinator kios sekecamatan Bangsal. Terus kami yang sebenarnya usaha nih kalau usahanya saya itu di pembenihan. Pak. Karyawannya berapa? Banyak. Kayak itu. Nah, sementara ini biasanya karyawannya yang di gudang itu biasanya ada 3. Terus di kios Di kios 3. Oh, di kios itu 1 ini cuma. Izin melanjutkan ya Bapak. Tadi katanya Bapak pupuk subsidi misal petani mengajukan sekarang baru cair subsidinya itu tahun depan ya. Kenapa kok gitu ya? Nggih, kenapa alasannya kok lama? Lama, nggih. Ya, gini. Saya ceritakan sedikit. Tahu anggaran pemerintah, ya? Kalau anggaran pemerintah, ya, tentang anggaran pemerintah, kita mengajukan sekarang 2026. Nanti pengajuannya tahun 2025 akhir bulan 10 itu mengajukan yang tahun 2025. Jadi umpamanya sekarang 2026, jadi mengajukan 2025. Kita mengajukan. Jadi anggaran itu. Jadi kalau sudah dipatok palu, ya anggaran 26 tidak bisa nambah, itu kita tunggu untuk anggaran yang kan sudah dipatok, anggaran tidak bisa ditambah biasa. Tiap tahun seperti itu. Sama dengan di desa kayak anggaran itu. Pokoknya sudah anggaran dipatok itu sudah 200 juta tahun 2025 ya itu sudah yang sudah masuk data itu. Sedangkan data yang baru nanti nunggu tahun berikutnya. Seperti itu aturan pemerintah itu. Berarti seperti itu nggih Bapak. Apa namanya ada jatahnya gitu nggih per tahun. Terus kemudian oh iya. Jatah. Jadi kalau sudah masuk namanya daftar di Dinas Pertanian di BPP namanya ya. Jadi daftar Anda di sana menunggu adminnya khusus untuk orang mendaftar. Jadi ada adminnya. Jadi dimasukkan data itu. Kalau sekarang boleh tiap hari bisa daftar. Tapi nanti dapatnya tahun 2027. Ditampung semua itu permasalahan. Ya, kalau tidak masuk, apa yang terjadi? Ya, harus pakai namanya non subsidi. Ya, kalau sudah non subsidi harganya kan melambung. Sekarang melambung cukup tinggi. Contoh, sekarang harga pupuk non subsidi itu urea PL itu sekitar 480% kalau non, ya kalau tidak masuk. Kalau subsidi berapa harganya? 90.000 cuma. Jadi jumlah sekali. Makanya peraturan yang sekarang itu ya cukup. Yang dikatakan swasembada kok itu gitu loh. Kalau tadi katanya swasembada ya, itu kamu bisa menilai
Itu. Dia tahu aturan pemerintah kayak ini. Mungkin Anda dipertanyakan lagi. Sudah santai aja sudah. Santai. Tidak usah terlalu iya. Oke, Yang baik. punya tekunan dikeluarkan. Oke, Bapak. Sebelumnya Bapak menjelaskan kalau misalkan usaha Bapak ini itu berfokus di pembenihan, G. Kira-kira bagaimana perkembangan usaha pembenihan Bapak jika dibandingkan dengan awal dan perkembangan usaha Bapak yang saat ini? Begitu. Ya, alhamdulillah. Ada kemajuan. Ada kemajuan dulu merintis ya. Kalau namanya merintis ya, harus pinter-pinter ngomong sendiri. Inilah produk saya bagus. Gitu. Umpamanya kan benih. Nah, kalau produk baru, kenapa? Takutnya kan tidak tumbuh. Nah, harus kita punya trik. Nah, kalau tidak tumbuh, saya ganti. Itu awal-awalnya. Kalau sudah jalan ya enak, sudah tinggal order apa Pak? Nah, itu orderan aja sudah. Sekarang ya alhamdulillah awalnya itu pemasarannya alot sekali. Sekarang banyak teman, banyak relasi, ada kemajuan. Kemudian berkaitan dengan tren pasar yang berkaitan dengan pembenihan gitu ya Bapak. Kan kalau tren pasar di usaha pembenihan ini biasanya kan menyangkut di kalau misalkan cuacanya lagi hujan atau panas, itu biasanya kan ada kerugian terkait pembenihannya, kayak ada penurunan harga dan lain sebagainya. Itu kira-kira cara Bapak mengatasinya itu bagaimana? Kalau kita ya namanya kerja ya, karena kan musim hujan, kadang panas hujan ya itu risiko dalam melakukan usaha. Karena pagi itu kalau panas setengah hari aja mungkin mulai pagi sampai jam 12 itu bagus. Itu 3 hari sudah bagus. Jadi dalam penjemuran 3 hari sudah bisa masuk sudah ke gudang dari lantai jemur itu. Nah kalau sudah masuk nanti tinggal kita kipas nanti. Nah, mesinnya ada di gudang. Dikipas, setelah dikipas, ditaruh tertata, ada bloknya nanti. Kalau benih itu ada bloknya sesuai di lahan. Jadi dari lahan pendahuluan, dari pengajuan itu ke Dinas Pertanian dari awal sampai pemasaran, sampai benih dipasarkan itu ada datanya. Jadi prosesnya itu panjang sekali dalam usaha benih. Jadi ini nyebarnya saja mau tanah itu 2 hari tanam. Setelah tanam nunggu 3 bulan mau panen. Setelah panen nunggu lagi namanya masa tunggu. Kalau buat benih itu ditunggu masa istirahat. Ada istirahatnya. Ada istirahatnya 21 hari. Baru bisa dilem barang. Lihat daya tubuh. Kalau langsung dilem enggak, karena durmannya kurang. Mesinnya kurang. Masa tidurnya kurang. Sama dengan itu. Contoh ayam. Ya. Iya kan di apa namanya? Diangkrem. Itu berapa hari? Mau netes? 21 hari. Sama dengan pagi masa dormannya. Baru padi itu tumbuh baru.
Nah, setelah tumbuh dapat namanya rabel, ya, sesuai dengan hasilnya. Hasilnya yang diajukan 10 ton dapat rabel, yang diajukan itu ya 10 ton. Itu. Baik. Mungkin ada lagi. Kalau dilihat dari pemasaran pembelian sekarang kan ada beberapa orang yang itu menjual benih padi yang impor dari luar gitu Bapak, kayak padi hibrid gitu. Nah, apakah Bapak, kalau Bapak sendiri kan pembenihannya itu merupakan padi unggul gitu, varietas unggul. Nah, apakah Bapak itu ada niatan untuk melakukan pembenihan pada padi hibrid atau mungkin akan bertahan dengan padi lokal yang bervarietas unggul? Oh, yang ada di internet itu ya, pesannya kan di internet lah. Itu biasanya padi galur. Jadi masuk di pemerintah, di dinas pertanian. Ditakutkan kan ini, kalau padi galur itu kan tidak diteliti oleh dinas pertanian. Takut apa? Dia tidak masuk. Dia takut membawa bibit penyakit. Kalau di punya dinas pertanian yang sudah ditentukan di Bogor itu ya, ada di Bogor pusatnya itu ya, yang baru, yang banyak varietas itu berdasarkan penelitian. Oh ini tahan pereng, ini tahan satu monas, terus tambah tahun varietas yang produksinya dan kuat dan tahan terhadap penyakit yang dari pemerintah. Kalau galur itu sebenarnya belum tentu cocok di daerah kita. Belum dicoba, cuma ya ikut-ikutan aja. Saya lihat itu di lapangan. Itu cuma setelah tanam berapa kali sudah ada kembali lagi ke kita gitu pasarnya itu. Kenapa? Kita itu panennya cepat. Kalau galur itu panennya selisih 15 hari gitu loh. Kan jauh 15 hari. Kalau dari pemerintahnya itu kan pemerintah itu swasembada itu umurnya pendek, penyakit produksinya ya juga tinggi gitu loh. Ada lagi. Mungkin ada lagi nih Pak pertanyaannya mengenai kalau usaha Bapak ini kan pembenihan pasti ada karyawan gitu yang membantu Bapak gitu dalam proses pembenihan. Kira-kira untuk menjaga karyawan Bapak supaya solid dalam bekerja itu kira-kira apa nih? Ya, kita harus bersikap baik pada karyawan, diberikan gaji yang setimpal ya, yang sesuai gitu loh, yang sesuai. Kalau kita yang bersikap baik ke karyawan, dikasih gaji yang bagus, saya kira kepada perusahaan kita. Bapak izin melanjutkan pertanyaannya, nggih. Monggo. Ini Pak sebentar. Nah, dalam satu usaha Bapak itu kan pasti menemukan berbagai permasalahan gitu. Misalkan ada suatu permasalahan atau suatu konflik itu biasanya Bapak itu menghadapinya bagaimana? Ya. Di perusahaan. Ya, konflik ya kita musyawarah. Oh, gimana enaknya kalau ada konflik kan itu. Biar tidak terjadi konflik. Apa masalahnya? Kita duduk bareng. Apa yang jadi masalah dalam pekerjaan? Ada
kecemburuan sosial di situ ya. Musyawarahkan, musyawarahkan. Baik, Pak. Dan kemudian Terus kemudian selain itu, saya juga penasaran Bapak dalam kesehariannya Bapak itu selama Bapak menjadi pengusaha ada atau tidak kebiasaan kecil atau rutinitas yang menurut Bapak itu kayak membantu banget dalam Bapak menjalankan sebuah usaha. Maksudnya gimana? Kayak misalkan ada sebuah rutinitas, misalkan dalam bekerja kalau di dalam pendidikan misalnya di guru mengajar anak itu kan ada kebiasaan kecil seperti bertanya kepada muridnya atau berdoa, itu kan kayak membantu pembelajaran di Bapak. Kalau di pekerjaannya Bapak sendiri, apakah ada kebiasaan kecil yang membantu Bapak ini dalam menjalankan usahanya Bapak seperti itu, Pak? Oh iya, kadang-kadang itu kan jadi kejadian yang itu dalam pengawas. Dan ini harus disampaikan. Usaha ini tidak akan jaya kalau pegawainya sejalan dengan perusahaannya, kan itu. Kita harus sama-sama usaha ini maju, ya kita kerja yang bagus gitu. Kalau kita kerja nggak maju, ya semaksimal mungkin kan perusahaan merugi. Siapa yang rugi? Rugi semua. Kamu dapat gaji, perusahaan bangkrut, akhirnya berhenti kan gitu. Kalau perusahaan berkembang, kita sama-sama enak gitu loh, bisa maju perusahaan, gaji bisa meningkat. Perusahaan besar kan, insya Allah gajinya akan tambah sesuai dengan pekerjaan. Karena kalau orang usaha itu kita tidak sejalan, ya akan awal dari kebangkrutan itu. Kita harus sering mengawasi dalam melakukan aktivitas setiap hari. Baik Bapak. Kemudian ini Pak, Bapak kan menjalankan usaha ini kan berkembang dari yang kecil kemudian menjadi seperti besar seperti sekarang. Itu kan pasti ada hal-hal yang mempengaruhi ya Pak. Nah kemudian itu apakah ada sebuah tokoh atau buku atau mungkin pengalaman yang paling berpengaruh dalam Bapak menjalankan usaha ini? Ini nih, usaha maju. Kita buat produk ya, produk usaha itu harus pasar dikuasai. Kita buat produk pasar dan dikuasai ya kan bangkrut kan gitu. Kan ya. Kalau sudah pasar dikuasai, berapapun kita produksi akan habis kan gitu. Yang penting itu pasar kita kuasai. Tuh. Relasinya dikuasai. Tapi dengan syarat produknya yang bagus, kualitasnya yang bagus. Mintanya apa di pasar itu kan sekarang zamannya berkembang terus gitu. Harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan yang lama dipertahankan. Oh, mintanya di pasar kayak ini, ya dituruti. Kalau tidak menuruti perkembangan pasar, ya kita akan ketinggalan karena persaingan sekarang itu luar biasa, apalagi generasi muda. Oh, gasnya itu lebih kencang daripada yang tua gitu lah. Lebih berani dalam usahanya. Kalau yang tua itu gasnya agak mungkin dari segi pendidikannya, karena orang tua pendidikannya dulu, sekarang generasi muda perkembangannya kan sudah modern. Yang tua mengikuti yang modern, tertatih tapi nyampe tapi pelan gitu.
Karena sekarang zamannya sudah pakai apa ya? Pakai online semua kan. Harus ngikuti itu. Apalagi ini. Kemudian selanjutnya, misalkan kita sebagai mahasiswa ini ingin menjadi perusahaan wirausahawan seperti Bapak, apalagi di bidang pertanian seperti biologi ini, kira-kira pesan dari Bapak untuk kami itu apa, Bapak? Itu. Kalau pesan saya itu kan masih generasi muda. Kenapa mau usaha? Ya belajar yang pintar, yang giat, ya pemerintah buka ruang kerja yang luas sekarang. Ya daftar CPNS. Saya doakan bisa nyantol gitu lah. Syaratnya harus belajar. Karena berdasarkan pengalaman saya kan punya ponakan ya. Itu saya dampingi. Itu udah pakai. Kan zaman sekarang itu harus belajar, nggak pakai uang. Intinya belajar, ya. Karena nilainya kalau tes CPNS itu nilai langsung keluar kan, karena nggak seperti dulu harus punya uang. Cuma saya menyarankan belajar dan belajar. Karena saya dampingi ponakan saya itu belajar, saya dampingi mau tes, malam belajar dan berdoa, alhamdulillah terima. Mudah-mudahan semua ini terima CPNS kan gitu. Karena masih muda umurnya, berjuang. Saya doakan aja sudah. Kalau misal jadi pengusaha kayak Bapak sekarang, pesannya apa buat kita? Kalau masih muda, saya usahakan di CPNS dulu. Kalau sudah terakhir ya bolehlah usaha. Bukan dari pertanian. Contoh kalau mau kita berusaha ya usaha. Karena pakai HP ini. Bisnis seperti itu kan lebih pandai daripada saya. Saya lihat teman-teman itu sukses dari itu. Cuma diem di rumah. Dia dapat laba dari situ. Cuma pinter ya pakai HP di tempat HP. Iya. Sekarang pertanyaan terakhir Bapak. Iya. Jadi menurut Bapak itu keterampilan apa yang paling penting dimiliki seorang bio-entrepreneur? Ya, kita harus pandai apa ya? Situasi ini kan harus pandai. Kita zamannya sudah digital ya. Kita harus ngikuti itu. Kalau kita nggak ngikuti itu, akan tergilas nanti. Iya. Usaha apapun. Dulu saya usaha dulu ya. Saya door to door naik sepeda ya. Jadi sales. Sekarang dosanya sudah. Iya. Pakai HP semua sudah diem duduk manis di rumah. Tinggal kirim kan gitu. Nah, itu harus ngikuti itu sekarang. Ya, kalau mau usaha sekarang apapun kalau sepenting ada kemauan. Yang penting ada kemauan dulu mau usaha itu. Jangan gengsi. Nomor satu itu jangan gengsi. Banyak anak-anak sekarang itu gengsi. Ya, padahal penghasilan itu 2.000 ya kecil, 2.000, 1.000, 550 rupiah kecil. Tapi lihat berapa produk yang kita pasarkan. Nah, kalau nilainya kelihatannya kecil, sedangkan pasar kita itu sekarang se-Indonesia sudah ada seperti dulu. Kayak saya benih, tinggal upload di HP, sudah ada yang mesen. Se-Indonesia. Pasarnya itu luas. Gitu. Jadi kalau mau usaha. Tapi jangan ke sana dulu. CPNS dulu. Sekarang CPNS gajinya besar sekarang.
Ya wis Iya, saya doakan. Tapi harus belajar dan belajar. Kalau tes dan belajar, saya yakin bisa. Banyak sekarang itu tes. Tidak ada pakai uang. Saya membuktikan. Yang penting pinter. Contoh saya itu punya anak di Menko Karya. Apa itu? Di Menko Karya. Menko Karya ada kan? Ada Bapak, ada. Kementerian yang Menko Karya itu punya pemerintah ya. Iya. Nah, itu membutuhkan cewek. Cewek itu butuh jaga di itu. Di imigrasi ada, itu kan luas lingkupnya itu. Jadi bukanlah, tapi ini jangan lihat sekarang itu peluangnya banyak generasi sekarang ada pakai uang. Contoh saya ya lihat anaknya kepala. Kalau dulu kan pakai uang ya kepala, seperti di kepala lapas. Contoh ini ya kepala lapas kan punya wewenang ya. Kepala anaknya tidak kena. Jadi ada keberuntungan bagi generasi muda yang penting pinter belajar dan belajar usaha. nama usaha. Usahanya Udi Binatani. Binatani. Yang kios buku. Sama saya semua sama. Inspirasi dari siapa? Sendiri karena saya orang tani. Karena saya sering membina orang tani. Ya. Jadi ada ceritanya Binatani itu. Ceritanya membina orang tani. Saya kan kalau punya bukti saya beri nama Udi Binatani. Ya. Itu ada ceritanya. Ya, apalagi ini punya undang-undang karena generasi muda itu banyak yang mau dipertanyakan. Ya. Tapi yang penting itu dorongan dari orang tua ya. Kadang-kadang anak itu kan tidak tahu mau kemana ini, ya, informasinya kurang. Iya, karena kebanyakan anak-anak sekarang itu nentengno, ya. Padahal peluang informasi itu banyak di media itu, ada pendaftaran CPNS itu kan banyak di BNN, di perbankan banyak, di pertanian banyak. Anak-anak sekarang itu udah buka itu takut, bayangannya tuh bayar dan bayar, ada. Hilangkan itu sudah. Belajar nomor satu. Contoh anak saya itu kan daftar ini. Contoh ya polisi ya. Polisi katanya bayar ya. Harus punya 400. Saya dampingi waktu itu. Ada anaknya Kapolsek ya. Kapolsek perempuan cewek. Ya. Tidak kena. Karena kurang belajar. Ya. Nah, dan saya malam mau tes harus belajar. Yang ketiga saya bangunin belajar. Kalau tidak belajar tidak bisa. Karena sekarang sudah banyak. Iya. Karena orang tua tidak mungkin ya orang tua menyampaikan seperti itu. Jadi ada hubungan uangnya ada waktu itu uangnya ada. Tidak bisa tembus, tidak ada yang mau menerima. Jangan khawatir. Pokoknya berdoa kepada yang asa. Kita harus berdoa dan belajar. Itu kunci. Kita pakai Zoom ya, Mbak. Nanti setelah Lebaran mau ke sini. Mau silaturahmi sama mau foto sama produknya Abang, apa boleh sama Abang. Ya boleh. Ini kan penerus bangsa kita. Penerus bangsa. Iya, penerus bangsa. Tergantung anak muda bangsa kita itu. Kan iya. Perkembangan zaman kalau saya sudah tidak ngikuti mungkin.
Manajemen apa mengikuti harusnya, Mbak? Ada. Ini usaha itu kadang-kadang tidak bisa diturunkan berdasarkan kemampuan. Kalau kita meskipun punya usaha besar, kalau kemauannya ada, ya tidak bisa. Yang penting itu satu, kemauan. Tidak boleh gengsi. Ya, nomor satu itu orang usaha itu tidak boleh gengsi. Awal usaha saya gini, cuma hasilnya segini. Iya, kalau satu orang. Kalau kita relasinya banyak, sampai ratusan, sampai ribuan, dalam 1.000 saja, satu hari penghasilannya berapa? Banyak. Kelihatannya sedikit, kelihatannya 500 rupiah orang satu. Kalau kita relasinya sampai ribuan, ya banyak. Itu udah kerja. Cuma mengandalkan pakai kelas. Yang penting tidak gengsi. Kalau gengsi tidak bisa. Ya. Hilangkan gengsi. Tidak. Ya. Kalau kita usaha bisa cari uang 2.000, 5.000, naik ya. Nikmatnya kepada kita. Aku bisa saya usaha. Meskipun 2.000, 5.000 itu nilainya itu baik kepada diri kita. Saya bisa cari uang. Nikmatnya cari uang seperti itu. Usaha ratusan, 5.000 seperti itu. Ya, sudah. Ya, sudah ya. Next kita nanti ke sini, Mbak ya. Mau tanya-tanya lagi. Oh, bisa. THR. Minta THR kepada kita. Enggak, Bapak. Miftah itu, Bapak. Kalau saya THR cuma bakso, makan bareng enggak? Iya. Bakso di mana itu? Solo. Bakso Solo, guys. Di sini buat bakso banyak. Saya doakan nanti apa yang dicita-citakan tercapai, apa yang jadi Amin ya Allah. Amin. Itu yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada kata-kata saya yang kemana-mana, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Enggak apa-apa, enggak ada salah. Justru kami yang berterima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sudah meluangkan waktu Bapak untuk kami. Gitu. Mungkin dicukupkan sampai sini untuk sesi wawancaranya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk selebihnya kami terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Berhubung ini sudah ini berhubung karena mendekati Lebaran, kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ucapkan minal aizin wal faizin. Mungkin sudah bisa diakhiri ya Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak.